Aku wis yakin karo pilihanmu, Mbak. Apa aku punya pilihan lain? Ketika perempuan menjadi Raden Ayu, dia harus menjalani pingitan, dikurung di dalam rumah sejak menstruasi pertama. Mereka juga harus menjalani pelajaran tata krama yang rumit, bagai benang yang terlilit kusut, apalagi menjaga tubuhnya, karena tubuh adalah penentu takdir mereka. Menceritakan perjalanan panjang persaudaraan Kartini, Kardinah, dan Rukmini melawan budaya patriarki, agar semua perempuan di Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang lebih layak, agar perempuan dapat mempunyai pilihan dan bisa memilih. Iki apa toh, Mbak? Tubuh kita itu adalah tubuh yang berharga, harus selalu dijaga. Tubuh kita ini nih yang akan membawa takdir kita. Jarinya sekali, bunga ayu, luwes. Loh, jenajah kok malah tidur? Kartini dan Cecil Diong sedang membaca buku Hilda van Zuylenburg. Tokoh utama dalam novelku. Dia adalah perempuan yang cerdas dan dihormati. Dia adalah seorang pengacara yang membela anak miskin dan perempuan tertindas. Dia bahkan mempunyai satu anak. Saya Cecil Diong. Bagaimana Kartini? Wah, dia benar-benar cerdas. Pasti dia sekolah tinggi. Right, dia juga mempunyai satu anak dan seorang suami. Wah, dia sudah menikah dan mempunyai satu anak. Benar, itu adalah anak mereka dan suaminya. Telah tiba saatnya adik-adik Kartini masuk pingitan. Wes wancine adek-adekmu masuk pingitan. Iya, Ibu. Ayo masuk. Sejak semua Kang Mas dan Mbak Yu di luar dalam, aku yang paling kuasa di sini. Kalian ngerti kan? Kudu nurut siapa? Ngertos Mbak Yu. Tapi kalau nyembah sampai pegel gini, baru kali ini Mbak Yu. Ngomong apa kue? Pegel. Kue mau pegel terus-terusan. Dadi Raden Ayu iku, kita harus ngeladeni wong lanang sing bukan pilihan kita dewe. Mau kamu? Tidak ada pilihan lain Mbak Yu. Orang anak. Tapi kita bisa dadi Raden Ayu sing beda. Ayo berdiri. Lihat pintu itu. Itu adalah batas dunia luar kamar ini. Kita bisa dadi diri kita sendiri. Tertawa sebebasmu, terbahak-bahak sesukamu. Contohnya aku. Wes, jangan panggil aku Mbak Yu. Ora ono tata krama, ora ono tata bahasa. Panggil saja aku Kartini. Kartini. Trinil. Wes, pancene buku-buku iki. Iki buku-buku apik. Bacalah. Hari-hari pun berlalu. Sekarang, keluarga Kartini sering mengadakan pesta teh di kediaman Oving Sur. This is your pressure? Apa ini? Wayang? Benar, Bu, itu karya saya. Wah, kalian benar-benar kompak. Kalian membuat saya kagum. Kalian seperti Head Cleverblatt. Head Cleverblatt? Ya, benar. Daun semanggi. Bu, ini jurnal yang telah saya tulis. Bagaimana? Kamu yang menulis ini Kartini, bagaimana kalau kita terbitkan? Nanti saya akan membujuk Sosoningrat. Nyuwun sewu Romo, bukannya ini tidak yakin. Nanging, apakah Romo yakin tulisannya nih sama dengan tulisan Kang Mas? Oh, Ndo, yang menentusanmu biarlah orang lain. Malah Romo sekarang ini meminta izin gue. Romo yang akan menerbitkan, iya, boleh lah. Boleh Romo, kalau tidak keberatan, ini akan mengukir kayu. Apakah boleh Romo? Boleh juga. Saat Kartini, Kardinah, dan Rukmini memasak di dapur, tiba-tiba Mas Slamet dan Mas Busono masuk. Kanggo sopo masakan iki? Mas Slamet, Mas Busono, nih, kanggo iki. Kanggo sopo?
Kanggo Nyonya Ovingsur Kang Mas. Bener toh Mat? Gunjingan para bangsa wanita. Bener toh? Kamu nih, Kardinah dan Rukmini, kamu akan perhatikan terus, tidak ada yang namanya keluar pendopo. Sejak saat itu, pintu gerbang keluar pendopo selalu terkunci rapat-rapat untuk Kartini, Kardina, dan Rukmini. Mereka mengalami hambatan mengirim tulisan ke rumah Ovingsur. Ora iso iki. Kita ora iso berdiam diri wae iki. Kita kudu piye? Kita kudu kabari Nyonya Ovingsur. Lah, terus piye carane? Setelah Kartini, Kardina, dan Rukmini dibatasi keluar pendopo, mereka menyelipkan surat kepada pangeran agar bisa diantarkan ke kediaman Nyonya Ovingsur. Rene, tak beritahu. Koe pura-pura mengantarkan makanan ini ke kediaman Nyonya Ovingsur. Iki yang paling penting. Koe antarkan surat iki. Ngerti? Ngerti Mbak Yu. Baru mulai nak, seperti itu Mas. Mau mengantarkan ini ke kediaman Ovingsur. Oh, biar saya saja yang mengantarkannya. Menurut pulang saja. Surat itu berisi tulisan, "Tolong saya Nyonya, saya dikurung oleh kakak saya." Di pengukir kayu Jepara, Kartini ingin mencari ukiran-ukiran yang akan dikirim ke Belanda untuk meningkatkan perekonomian pendopo. Oh, itu untuk motif yang mau diukir. Leres Romo. Ukiran seperti ini mau dibawa ke Belanda? Apa laku? Lu HP porselen, keramik Cina, jas Eropa. Pengukir-pengukir itu kan wong bodoh. Bahasa Belanda wae ora iso. Gak bisa moco Belondo, bukan berarti bodoh Kang Mas. Ukiranmu itu kampungan, buat malu. Permisi Pak, cara iki apa bisa diukir? Ngapunten Doro Ajeng, saya ini hanya wong kecil. Pesanan ukiran sedang sepi. Saya takut kalau disuruh ngawe ukiran wayang. Wong kecil. Pak Suwiryo, cara iki apik lan unik Pak. Ukiran iki bisa mendatangkan banyak pesanan di desa iki. Saya takut kena kutukan Tuhan, Doro. Yo wes, biar aku sing nanggung dosane Pak. Biar aku sing nanggung. Sabar. Ya, perintah Kartini itu perintahku juga. Ampun Romo. Urusanmu itu urusanku juga. Siap menjalankan perintah Raden, Mas. Keesokan harinya, Kardina dan Rukmini sedang berbincang-bincang di teras. Aku yakin perempuan orang butuh nikah. Aku juga orang butuh nikah. Soalnya kita sudah bisa membantu banyak orang tanpa nikah. Ya toh? Iya. Delok. Aku buat surat iki untuk sahabat pena di negeri Belanda. Iya toh? Delokin. Kanggo apa surat iki nih? Untuk memperluas pertemanan di luar negeri. Piye. Apik nih. Sementara itu, isi dari suratnya adalah, "Halo Kartini. Loh Stella, jadi kamu seorang feminis toh? Di luar perbedaan fisiknya, saya percaya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Di negeriku, gadis-gadis terantai kakinya. Kami mendapatkan sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan modern seperti di negerimu. Saya sering membaca tulisan yang memposisikan perempuan di tanah koloni seperti itu. Saya pikir mereka sangat menikmati posisi itu. Kamu mengubah pandanganku, Kartini. Saya harus bilang bahwa kami, para perempuan Jawa, mempunyai hak sama seperti bangsa kalian. Semoga perbincangan ini membuatku lebih mengerti keadaan kalian. Saya akan menjadi corongmu untuk menyuarakan kegelisahanmu." Satu persatu, impian tiga bersaudara itu terwujud. Salah satunya ini, mengajari untuk membaca bahasa Belanda. Ayo masuk sini. Ora usah malu-malu. Masuk sini, ora usah malu-malu. Oh. Jadi, hari ini kita belajar maca aksara Belanda. Nah, aksara Londo iki jenenge huruf A. Nah iki A yang gede. Nah iki A cilik. Coba diwaca. A. Selang beberapa hari, tiba-tiba Kardina dipaksa untuk menikah. Kartini yang mendengar itu pun sedih dan mengirimkan surat kepada Stella. "Bawa saya pergi ke negaramu, Stella. Saya sudah hancur di sini."
Secepatnya saya akan membawa kamu ke tempatku. Tunggu aku, Kartini. Kamu akan mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa bulan pun berlalu. Akhirnya, Stella berani untuk mengirimkan surat kepada Romo, ayah Kartini. Romo, bolehkah saya membiayai beasiswa putri Anda? Saya tahu bahwa Kartini pantas mengenyam pendidikan yang tinggi. Baiklah, akan saya izinkan. Bangsawan-bangsawan yang mengetahui hal itu pun tidak setuju dan terjadilah adu mulut. Biar gimana pun, kalau Mas beri restu Kartini untuk berbuat seperti itu, Kang Mas berarti ngawur. Apa karena Kartini anak perempuan? Bukan begitu, Kang Mas. Putri-putri Anda itu sudah merusak tradisi, memakai nama head clever black, ngeleng-ngeleng nama leluhur. Dimas, perubahan itu pasti akan terjadi. Saya percaya itu. Marilah kita mewaskan diri, jujur. Monggo Kang Mas dan Dimas, kita berbenah. Nek Dimas menuruti anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, nantinya mereka akan meminta jabatan sebagai bupati. Selanjutnya akan dituruh oleh wong miskin. Lah kalau sudah seperti ini akan terjadi loh Kang Mas, anak tukang kayu menjadi ratu. Perubahan itu pasti akan terjadi, tinggal menunggu siapa yang memulainya. Kalau Kang Mas dan Dimas menggunakan nama saya sebagai tameng, itu namanya pengecut. Sekarang semakin jelas, sangat jelas sekali kalau Kang Mas sengaja menghunuskan pedang. Sekarang, hanya tersisa Kartini dan Rukmini, karena Kardinah sudah dinikahkan. Kemudian, Ibu Kartini mendengar bahwa Kartini ingin pergi untuk menjalani pendidikan tinggi dengan mengajak Rukmini. Lalu ia pun marah dan akan memisahkan Rukmini dengan Kartini. Rukmini, ayo pindah kamar. Ayo pindah. Nyumpung kan. Kenapa ibu? Merasa belum ngerti. Yang kamu perlu ngerti, aku adalah ibunya yang lebih berkuasa mengatur Rukmini ketimbang kamu. Ampun bu. Ingat kamu ya, setinggi-tingginya orang Belanda itu memujamu, kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Ampun bu. Bu, nyuwun tolong. Ora. Bu, Mini cuma mau belajar, bukan menikah. Mini tetap jadi Raden Ayu seperti yang ibu mau. Mini hanya ingin belajar seperti Mbak Yu Kartini. Dengarin ibu kamu ini, Min. Ibu sudah memakan perasaan dinikahi tanpa dicintai oleh ayahmu demi menjaga martabat keluarga dari Raden Ayu. Apakah uang Belanda-Belanda itu bisa menggantikan pengorbanan ibu demi menyekolahkanmu? Dan tibalah saatnya pertemuan keluarga Kartini untuk membicarakan perjodohan Kartini. Piye, opo kowe wis siap nyedang gelar Raden Ayu? Saya sanggup. Saya terima pinangan Kang Mas Raden Jaya Adiningrat saking Rembang. Nanging ada syaratipun. Opo meneh? Wes toh, coba terus no. Kang kaping satunggal. Saya tidak mau mencuci kaki Kang Mas Raden Jaya Adiningrat di pelaminan. Ikang kaping kalih, saya tidak mau merasa terbebani dengan menaati sopan santun yang rumit. Dan saya ingin diperlakukan seperti orang biasa. Ikang kaping Cukup 3. nih, kowe hanya mikir awakmu dewe. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu bakal kelakon. Dan tiba-tiba Lastri, istri pertama Joyo Adiningrat, datang sambil menangis sembari menggendong bayi. Lastri! Mbak Yu, Ini laras, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri ngerti, Mas Cokro lebih memilih istri mudanya, perempuan yang lebih terpelajar. Lastri ndak kuat, Bu. Kartini benar. Nih, terus no. Mbak Yu memiliki ngedukung kowe. ingkang kaping 3. Saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Keesokan harinya, Joyo Adiningrat pun datang untuk melamar Kartini dan menikah. Apa benar Der Raja membuat syarat-syarat pernikahan itu? Nyuwun sewu, leres Kang Mas. Kalau Kang Mas keberatan dengan syarat-syaratipun, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Saya geli dengan kekhawatiranmu Der Raja. Saya siap mengawali cita-citamu. Akhirnya, Kartini pun menikah dengan Joyo Adiningrat. Beasiswa yang didapatkan dari Stella dibatalkan diambil. Meski dibatalkan, Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin di pendopo. Kini, berkat Ibu Kartini, kita semua, perempuan Indonesia, bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak. Perempuan Indonesia tidak lagi dianggap remeh,
tidak lagi disuruh hanya memasak di dapur. Karena kita, perempuan Indonesia, pasti punya mimpi. Habis gelap, terbitlah terang.